Pahala ekonomi di rumah saja pasti laku. Pada hari ini kita akan membuat jenis makanan kuliner yang mungkin bisa digunakan sebagai ide untuk ide berjualan. Ya. Pada hari ini kita menggunakan bahan seafood. Hari ini kita membuat dari bahan dasar ikan kakap. Nanti ikan kakap kita akan proses digoreng untuk seperti ikan goreng crispy. Ya. Selain dagingnya, kita juga nanti ada kulitnya, kita akan olah juga, diproses seperti crispy juga. Jadi sekarang kita ada bahan seperti gini, ikan kakap yang udah dipilet, jadi kulitnya terpisah. Kulitnya seperti ini, kita pisahkan dulu. Ikan kakap nanti kita potong serong memanjang. Ya. Ikan kakap udah bersih tanpa kulit dan tulang. Kita bagi dua seperti gini, seperti ini. Kita potong serong memanjang. Jangan terlalu tebal supaya nanti pas diproses kena tepung juga. Kurang lebih seperti ini, panjang seperti gini. Kita sisihkan. Kalau untuk kulitnya seperti ini, kita udah bersihkan. Di bagian-bagian pinggirnya udah dibuang, kita lebarkan seperti gini. Kita bisa dipotong segitiga atau bentuk persegi, tergantung selera. Seperti itu, bagi dua dulu kalau besar. Mungkin sebaiknya supaya menarik nanti dipotongnya segitiga seperti ini. Ya seperti ini potongannya. Kita sisihkan. Kalau kita udah potong daging ikan kakap sama kulitnya, kita siapkan untuk bahan-bahan yang lainnya. Untuk tepung kering, kita di sini ada dua macam. Kita gunakan tapioka sama tepung beras. Perbandingan antara tepung tapioka sama tepung beras itu 3:2. Jadi kalau ini 3 sendok makan tapioka, 2 sendok makan beras. Untuk perasannya kita bisa gunakan, sini ada merica, garam, juga ada bawang putih bubuk. Ya, kalau tidak ada kita bisa juga gunakan yang fresh seperti ini, ya ulek halus, bisa digunakan juga. Itu untuk bahan keringnya. Untuk perasa dari ikan ini kita cuma kasih garam, merica, garam, merica sama telur, ya. Telurnya kita kocok lepas dulu biar nanti lebih gampang nyampurnya. Jadi ikannya tadi yang udah dipotong seperti ini masukkan. Kita kasih garam.
Kalau ini takarannya kurang lebih ini sekitar 300 gram, ini 200, karena perbandingan antara tapioka sama tepung beras itu 3:2. Ya. Kalau untuk ini kita nanti singkir ada garam, jadi sini sedikit aja. Garam, merica, sama telur. Ini kita tinggal aduk. Untuk kulit sama juga, bisa di sini digabung di sini. Tapi nanti kita pisahkan supaya pengolahannya lebih gampang. Disisihkan ke sampingnya. Begini. Untuk adonan kering kita campur semua tadi. Tepung tapioka dulu. Tepung beras. Kasih garam. Merica, sama ini bawang putih bubuk, terus terakhir ditambah ini untuk supaya hasilnya lebih crispy, tambah dengan baking soda. Ini takarannya cuma 1 sendok teh aja. Kalau untuk seperti ini takarannya 1 sendok teh. Ini fungsinya untuk membuat renyah, jadi crispy. Jadi nanti gorengannya agak awet ya untuk di proses selanjutnya. Ini tinggal aduk rata. Kita akan proses daging ikan ini, ditepungkan, kasih tepung. Jadi ini dibiarkan mungkin setengah jam supaya meresap garam mericanya. Macam ketemu sini. Kita aduk-aduk seperti gini, jangan terlalu ditekan supaya nanti hasil tepung gorengan tepungnya itu tidak keras. Jangan terlalu ditekan, diaduk segini aja. Kita bisa proses 2 kali. Ya, setelah ini kita tiriskan, jangan terlalu banyak. Kita masukkan nanti ke air, dicelupkan ke air biasa aja. Masukkan ke air biasa. Seperti ini, celupkan sampai terendam semuanya. Agak didinginkan dulu. Kemudian ditiriskan, kembali ke tepung lagi. Prosesnya bisa sekali, 2 kali, atau sampai 3 kali bisa. Ya. Kalau pengen tebal tepungnya dan nanti kelihatan crispy itu bisa 2 atau 3 kali. Masukkan, kita aduk lagi. Untuk kulit sama prosesnya seperti daging ini.
Satu kali torpedo udah cukup tebal. Kita sisihkan sini. Nanti tinggal kita goreng. Sekarang yang kulit. Tarik masih. Kalau kulit mungkin ada sedikit perlu dilebarkan seperti ini supaya tidak tergulung. Jadi tergulung ini dibuka lagi, masukkan ke tepung satu supaya nanti melebar, tidak menggumpal. Sama juga nanti celupkan ke air. Celupkan sampai terendam. Kembali ke tepung. Diputar seperti ini, dibuka satu-satu. Ini dilebarkan seperti ini. Kalau seperti ini kita siap goreng. Sekarang setelah daging ikan sama kulitnya udah ditepung, kita langsung menggoreng. Dalam penggorengan perlu perhatikan, jadi pertama minyak harus panas dulu. Panas, masukkan ikan. Nanti ikannya setengah matang, kita kecilkan apinya. Jadi jangan besar terus, supaya nanti dihasilkan crispy-nya lebih kuat, lebih tahan lama. Jadi seperti ini. Ini udah panas, kita masukkan.
Satu, usahakan tidak menumpuk, selang-seling. Ini. Sekarang udah mulai setengah matang, apinya agak dikecilkan. Jadi api sedang. Kalau sebelumnya api panas dulu, api besar. Setelah masuk daging ikannya setengah matang, apinya diturunkan jadi api sedang. Kadang bisa dibalik-balik supaya matanya merata. Kita goreng sampai warna kecoklatan. Sini ada kecoklatan, kita angkat, tiriskan. Kita proses yang kulitnya ini. Kalau cukup coklat, kita angkat, matikan apinya, kita tiriskan. Oke, break dulu. Kita bikin saus. Untuk sausnya kita bisa buat beberapa macam variasi. Mungkin bisa juga ini sajikan dengan sambal botol biasa atau saus tomat. Tapi hari ini kita mencoba membuat satu yang lain, mungkin ya seperti yang umumnya untuk seafood itu lebih cocok saus asam manis ya. Jadi bahan-bahannya kita sini ada saus tomat 3, nanti kita gunakannya perbandingan antara 3-4 sendok makan. Gula mungkin sekitar 60 gram, airnya 150 ml. Nanti kasih pengental, kita mesennya 1 sendok makan, kita larutkan dengan sedikit air. Jadi buatnya kita masukkan semua sini. Pertama air dulu, okay. Kemudian gulanya sekitar 60 gram, 2 sendok makan, kurang lebih 2 sendok makan. Ini 4-5 sendok makan. Kita gunakan 4 dulu. Kita aduk rata dulu. Jadi ini saus tomat, gula pasir, air, nanti tambah cuka 2 sendok makan. Kita 2 sendok makan, ini 2 sendok makan. Langsung kita nyalakan apinya. Kita gunakan api sedang. Kita aduk tadi maizena yang dilarutkan dengan air, kita siapkan.
udah mulai mendidih seperti ini, kita masukkan larutan ini, larutan maizena pengental, tapioka atau maizena bisa. Kita masukkan 2 sendok dulu, sesuaikan kekentalannya. Nanti kalau kurang kental kita tambahkan lagi 1 sendok lagi. Mungkin 1 sendok lagi. Masak sampai kental. Kalau sekali lagi ini kita matikan api, baru masukkan cukanya. Cukanya kita tadi 2 sendok ya, masuk ya, kita matikan lagi. Udah sausnya seperti ini. Kalau untuk konsumsi langsung bisa dengan keadaan hangat, tapi kalau untuk di pack, dikemas itu harus dalam keadaan dingin. Selanjutnya kita akan dijual untuk dibawa sebagai oleh-oleh ke tempat yang lain, mungkin perlu di packaging, perlu dibungkus. Jadi sausnya dingin, itu juga dingin, nanti kita bungkus pakai plastik. Untuk ini untuk kemasan, jadi di sini ada satu contoh yang ada plastik yang agak tebal khusus untuk bisa untuk vakum, jadi hampa udara. Jadi mungkin nanti kalau ini udah dingin, produk makannya udah dingin, baru kita bisa kemas supaya tidak berembun dan awet. Diusahakan ini harus dingin sekali, udah dingin benar, baru kita bisa dibungkus. Seperti ini kita contohkan. Kulit ikan ini kita tata dulu kemarin. Gini, nanti samping sausnya juga bisa dimasukkan pada bungkus ini. Kita tata sampingnya. Kita lihat seperti ini, kita tata seperti ini, masukkan.
ulangi lagi. Setelah ditata rapi ini, tata rapi sampai seperti ini, taruh di tengah-tengah, kita tutup, kita kunci alatnya ini, tombolnya kita tekan. Demikian pelatihan untuk hari ini. Kami tunggu tanggapannya. Ada pertanyaan. Pengalaman ekonomi di rumah saja pasti laku.